Oh deh. Oke, balik lagi bersama kita berdua, gue Bode Ini di channel Hal Unik. membahas tentang keunikan-keunikan di dunia. Oh iya guys, kawan-kawan, teman-teman semuanya, jangan lupa untuk klik Subscribe, gitu ya. like, dan nyalakan loncengnya. Oke, Di sini Hal Unik yang bakal kita bahas berdua yaitu dari Insinyur Soekarno, Oh, Presiden presiden. pertama Republik Indonesia, Ternyata, legendnya Indonesia, iya. beliau proklamator kan? proklamator Kemerdekaan. pencetus. Ini kita ngebahas tentang apanya nih? Bakal kita bahas itu kembali ke awal hal unik dari Bapak Proklamator. Selama-lama deh, Ya. langsung aja check this out. Ya, siapa sih yang gak kenal sosok mantan Presiden R. Soekarno deh? Ya menurut gue nggak ada sih, pasti tahu. Kalau orang Indonesia pasti kenal. Apalagi orang yang udah pernah megang cepean. Ada gambarnya. Nah. Lahir pada tanggal 6 Juni 1901 deh. Dulunya namanya itu bukan Soekarno ternyata. Nama lahirnya bukan Soekarno. Bukan, namanya itu adalah Quesno Sosro Diharjo. Kenapa jadi namanya Soekarno nih? Tuh apa tuh yang membuat ganti nama gitu? Ternyata pada umur 11 tahun dia itu sakit-sakitan. Sakit, orang tuanya ganti langsung. Yang ganti bapaknya sendiri. Bapaknya sakit. Wah, ini nama terlalu berat. Iya. Mungkin bapak pikir begitu ya. Iya, akhirnya pada umur 11 tahun dia namanya diganti jadi Soekarno. Soekarno. Yang kita kenal sekarang nih. Ya, ya siap. Menurut lu gimana itu deh? Unik gak sih? Unik karena ya nggak ada yang tahu sih. Jadi awal nama tuh gue pribadi kadang mikirnya emang nama lahirnya itu Soekarno mungkin. Nah, Setelah iya. gue tahu sejarahnya tuh ya ternyata nama awalnya Kusno Sosro Diharjo. Nah. Gua tak lu udah ada yang tahu atau belum? Next. Di sini hal unik kedua dari Bapak Presiden Soekarno yaitu bukanlah membentuk kabinet atau hal serius lain, melainkan beliau meminta sate ayam 50 tusuk pada tukang sate. Kita awalnya bukan bikin kabinet, bukan Bukan. pilih menteri. Bukan yang serius-serius seperti itu, langsung perintahnya tukang sate tusuk. Gue sebagai tukang sate itu merasa istimewa. Tugas pertama dari presiden gue yang disuruh Itu sate apa nih kira-kira? sate ayam. Dengan lahap Bapak Soekarno makan sate tersebut sambil berjongkok pinggir-pinggir selokan seperti anak-anak gang. Lo pas merasakan seperti itu ya? Kita kalau makan sate, nasi goreng, lontong, Apapun yang lewat orang kita kan ya makan itu jongkok. Itu mencerminkan sederhana mungkin walaupun dia presiden pertama, gila. tetap sederhana seperti itu. The best sih. Ini kayak- Salut untuk Earth orangnya. unik banget sih Unik, asli unik, asli. sangat nih. Selain sebagai politikus nih, Bung Karno juga seorang arsitek. Namanya Insinyur. Insinyur, Pasti dia orang-orang teknik. ngebangun sesuatu, tapi yang ngebangunnya itu yang sekarang sampai terkenal banget. Wah, lo tau nggak apa aja yang dibangun? Yang gue tahu sih cuma Monas dan itu. Kalau itu sejarah kan. Oh, banyak ya. Di sejarahnya itu. Ya, kayak lo tadi Monas. Lo tau nggak itu Monas kapan dibangunnya? Itu gue juga belum lahir ya bro. Jadi Monas itu dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 deh. Jadinya itu tahun 1975. Oh, itu cukup proses yang panjang. Iya. Dan sekarang pun jadi Monumen nasional. monumen nasional dan maskot dari Jakarta sendiri. Iya. Kalau orang luar kalau mau ke Jakarta pasti ke Yang Monas. mau dilihat Monas. Nah, terus ada lagi Gelora Bung Karno. Wah, gue sering nih ke sana nih. Yo, lo Gue nonton Persija atau Oh. nonton Indonesia lain. pokoknya lo anak bola banget lah ya. Bola. Iya, jadi pada tanggal 8 Februari deh 1960, Gelora Bung Karno dibangun sama Soekarno dengan arsitek Jerman. Arsitektur itu Dari dia. Pierre Soekarno sendiri. Hmm. Pengerjaan itu 2 tahun deh. 2 tahun. 2 tahun, jadi Menurut gue cepet. 1960 sampai 1962. Menurut gue tuh waktu yang cepat. Iya lah. Bangun stadion ya. Pada zaman tahun 60-an. Nah, terus ada lagi patung Pancoran. Ya, patung Dirgantara atau Lu namanya. tahu, Oke, ya. lu tahu sering lah. Tapi macet. Macet sekarang, sekarang. bro. Tapi lu Beda dulu kali sama dulu. pernah lihat nggak Jakarta pas patung Pancoran tuh masih nggak ada jalan layang. Wah, tuh gue pernah lihat di video mana tuh. Kayaknya enak banget, lega gitu Iya, kan. ada fotonya. Hmm. Jadi tuh ibaratnya cuman patung doang, jalanan
di bawah tuh Belum sepi. kayak yang sekarang Kalau gitu. sekarang rame sih. Ya lo tahu deh, Ya, banyak iya. pembangunan ini itu macet Jakarta. Nah, terus selanjutnya itu adalah Bundaran HI. Bundaran HI, Ya, lo tahu kan anak-anak. patungnya tuh selamat datang. Bener. Itu ternyata dia juga Dia juga emang pelopor arsitekturnya bikin nih. itu. Membangun sesuatu yang dikenang banyak orang. Menurut gue tuh insinyur yang merambat seniman juga bro. Menurut gue ya, soalnya dia sini bikin patung, bikin pokoknya tuh di out of the box orangnya tuh. Walaupun Iya. insinyur tapi dia bisa mengkaryakan lewat seni. Nah, benar. Ya kan? Sosok panutan yang harus kita tiru. Lalu yang keempat itu saat diasihkan di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 Januari sampai dengan 18 Oktober 1934, Bung Karno menemukan gagasan Pancasila saat beliau duduk merenung di bawah pohon sukun. Ini menurut gue dia tuh lagi bengong kali. Emang biasanya kalau lagi bengong tuh punya inspirasi yang datang. Ngedapetin gagasan Pancasila itu dengan cara sederhana, menduduk bawah pohon gitu loh. Soalnya ini Pancasila. Dia bisa nemuin itu Pancasila itu. ideologi. Nah, benar. Ya harus pegang teguh lah Pancasila. Nah, karena Pancasila itu ya menggenggam semua suku, agama, Benar. Yang pertama aja ketuhanan. dua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar banget. Ya semoga keadilan itu merata untuk seluruh dari Sabang dan Merauke. Jangan sampai ada anak pilu. Ya jangan sampai cuma Jakarta doang yang dilihat. Ya walaupun Pulau gue Jawa. orang Jakarta ya, emang Jakarta udah lebih canggih, cuma gue pengen Semuanya tuh merata. merata. Ya awalnya ya pendidikan aja lah. Benar. Gue pengen biar Iya. pada bisa merasakan pendidikan minimal sampai bangku SMA 12 tahun Itu minimal. minimal. Dan jangan sampai ada karena kita warna kulit nih. Benar Kita benar tuh benar. ada yang bilang kita tuh warna kulitnya sawo mateng. Sawo mateng Tapi saudara kita yang di timur itu bisa dibilang mutiara hitam. darah hitam, Iya, janganlah mengkubu-kubukan kotak-kotakan. Iya. Ya balik lagi ke persatuan Indonesia. Itu persatuan Mm-mm. dalam satu rangkulan. Jangan sampai kepecah lah ya. Dengan baca. Lanjut. Selain menjadi tokoh yang sangat dikagumi bangsa Indonesia nih, ketenaran Soekarno juga diakui hingga dunia internasional. Seluruh dunia tahu. Gila, lu Siapa yang nggak tahu? siapa sih temen-temennya aja? Rugi, Presiden nggak tahu. Amerika ya Benar kan? benar benar. Presiden Kuba. Itu hampir semua pemimpin negara pasti tahu siapa Soekarno itu. Iya. Menjalin hubungannya tuh Ke friendly banget. Iya, ke negara lain, Gokil. sosialis jadinya. Sosialis. Di Rusia itu dia dijadikan nama masjid deh. Di Rusia, Rusia ada masjid namanya Soekarno. Soekarno. Iya, Itu sesuatu yang gokil. gokil. Di negara orang lu dihormati sampai nama lu dibikin buat jadi bangunan. Nah, ada lagi deh di Maroko, Pakistan dan Mesir nih. Banyak banget ya. Iya lah jelas. Nah, di situ jadikan nama jalan dong. Ya, Parah. gue sih ngebanggain banget sih Unik, sebagai unik. orang Indonesia tuh gue bangga gitu punya presiden Bangga. pertama yang namanya itu Mendunia. ini harum. Nah, terus ada lagi nih deh di Kuba. Penghargaan itu dia dikasih di perangko. Perangko zaman dulu kan orang butuh perangko buat ngirim-ngirim. Surat. Iya, jadi di perangko ada Pak Soekarno. Itu tapi perangko keluaran Kuba. Iya, padahal bukan orang Kuba. Wah. Gila gak sih? Kayak duit luar, ya gak? Tapi gambarnya Pak Soekarno. Berarti lo bukan orang situ, tapi kenapa bisa? Ih, caur sih kan. Sakti. Karena dia emang Good. friendly sih, orangnya asik. Kalau Ya. gue seumuran saat itu, mungkin gue pengen banget jadi temennya deh. Pasti. Iya gak sih? Pasti. Ya, unik kan. Lanjut. Ya di Haluni ke-6-nya ada di Timur Tengah dan wilayah Barat. Soekarno menggunakan nama Ahmed dimaksudkan untuk meningkatkan nuansa Islami dan menarik perhatian di negara-negara Timur Tengah, Sobat Haluni. Di Timur Tengah dia punya nama panggilan namanya Ahmed. Itu siapa? Dia tidak heran ya.
Sobat Halu, jika kalian menemukan jalan Ahmed Soekarno di Mesir, Iya. Mesir Namanya ada Ahmed nama jalan Soekarno. Ahmed Soekarno, dan itu ternyata nama dari presiden kita, yang pertama. Insinyur Soekarno. Yo, X. Nah, pasti lo demen deh. Asli. Apa nih? Ini kayak ibaratnya harapan kita nih. Iya. Sebagai lelaki Sebagai lelaki ingin ingin memiliki memiliki banyak istri. wah, Kamu tahu nggak gue? iya ya. Pak Soekarno punya istri berapa? Gue tahunya cuman dia tuh Bu Fatmawati doang, Empat lagi ya. penjahit bendera kebanggaan Nah. kita. Emang sebenarnya tuh Ada 9 deh. 9. 9. Itu siapa? Ini tuh Indo semua. Apa Enggak, ada yang luar juga. Hmm, Ya ibaratnya orang berkarismatik kayak Pak Soekarno siapa sih yang demen? bener sih. Iya nggak sih? Mungkin Presiden. pandangan dia tuh di hadapan wanita tuh oh banget. Jadi cewek tuh sampai kalau di jangan kita tuh wah, aduh gitu kali ya kalau ngeliat Mungkin sih. bapak presiden kita yang pertama Itu ini yang namanya Justin Bieber, Zayn Malik, dan yang lain-lain deh yang dikagumi, apalagi sekarang Korea-Korea. kalah sakti. Iya, harusnya lu cewek-cewek Indonesia demennya sama orang Indonesia nih. Pak Soekarno bisa 9. Masa lu mau sama orang Korea? Pribumi lebih manis kalah. Iyo, lu mau tau nggak namanya? Yang pertama siapa nih? Nama yang pertama itu Siti Oetari Jokro Minoto. Ini istri pertama nih. Pertamanya. Dia dinikahi itu oleh Presiden IR Soekarno nih pada umur 16 tahun deh. Tahun 1921 di Surabaya. Jadi Di orang asli kampung Surabaya. halaman. Iya. Nah, yang kedua itu ada Inggit Garnasi, Ini istri kedua. istri kedua. Nah, mereka itu menikah pada tanggal 24 Maret 1923 deh. Di rumah orang tuanya Inggit di Jalan Java Fen, Bandung. Bandung ya. Bandung. Oh, Bandung. Lu tau kan orang Bandung deh, manis-manis, Putih. bening-bening. Itu udah kayak sayur. Iya. Kalau di warteg. Pakai sayur bening jangan lupa. Nah, yang ketiga nih ada yang tadi lu sebutin, Ibu Fatmawati. Oh, gue sangka nih istri pertama nih. Ternyata istri ketiga deh. Hmm. Nah, istri ketiga Bung Karno ini pada tanggal 1 Juni 1943 dinikahi oleh Pak Soekarno yang kelak menjadi presiden pertama Indonesia kan. Jadi ini dia nikahnya sebelum kemerdekaan. Dia Dan- punya 3. Itu siapa? Istri yang dikenalkan itu pada saat dia menjadi presiden pertama itu berarti Bu Fatmawati ya. Iya. Nah, yang selanjutnya ini yang keempat nih deh. Hmm. Ada Ibu Hartini. Buat ini istri keempatnya. Keempat dinikahin pada 7 Juli 1953 setelah kemerdekaan. Selamat merdeka. Jadi ibaratnya dia tuh kalau sebelum merdeka dia udah ketiga. Setelah merdeka sisanya dari 9. Itu siapa? Yang kelima, Kartini Manopo. Ini kalau gue rasa orang Manopo nih bukan orang Jawa nih deh. Orang Manado kayaknya. Ini keturunan Sulawesi. Si orangnya putih-putih. Oh, ya. Putih, manis, cantik. gitu Benar, sih. benar. Nah, yang keenamnya ada istrinya Ratnasari Dewi. Dia menikah pada tahun 1962 ketika umurnya 22 tahun. Seumuran kita. Cuma kita dulu nikah sama bapak Presiden. Iya sih. Beruntung bisa mendapatkan bapak Iya. presiden. Karismatik, Seniman. insinyur. Ada siapa nih? Ada Ibu Aryati deh. Ibu Aryati, oke. Nikah pada tanggal 21 Mei 1963 deh, setahun setelah Setahun. Ibu Ratnasari Dewi ini Oh, loh. oke, oke. Baru nikah setahun lagi dia nikah lagi. Itu siapa? Oke ya. Sungguh memikat berarti bapak presiden kita. Kita nggak perlu ganteng, yang penting kita karismatik. Karisma dan kita bisa melakukan banyak hal Iya. bikin orang kagum. Ada Apa siapa nih? nih yang ke-8? Yurike Sanger menikah secara Islam ini deh di rumah Yurike pada tahun 6 Agustus 1964. Jadi ketika dia baru menikah setahun setelah Ibu Sari Dewi, Dan tahun lagi. kemudian lagi dia menikah dengan Ibu Yurike Sanger. Yang terakhir istri ke-9 ya. Menikah pada tahun 1966. Selama setahun menikah 2 tahun kemudian menikah lagi. Memikat sekali bapak presiden kita yang pertama, oke. Nah, gimana sobat Halu? Untuk pembahasan di konten hari ini, apakah nambah wawasan kalian-kalian? Yang pasti sih harus ya, karena ini unik. Kita ngebahas tentang keunikan, jadi Dari jangan bapak tersinggung please gitu. Dan ketika kita ada salah berbicara, mungkin
yaitu kelepasan. Dimohon dimaafkan. Dan jika ada data-data yang memang tidak pas, maklumilah. Iya, karena kita juga di sini Membawa juga kita secara sederhana. dengan cara kita sendiri. Iya, niatnya kita berdua juga ya, kita mau ngasih info lah. Info yang unik, ada kesalahan karena ini kan info unik. Komen aja, komen. Tinggal di komen kritik Betul. pedas-pedasnya. Cukup sampai di sini ya pembahasan uniknya. Tunggu Iya. video-video menarik dari kita berdua. Jangan lupa apa dek? Subscribe.